Salam, selamat pagi. Pagi ini saya menyapa dimanapun jemaat berada saat ini. Kita mau melihat apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan di tengah-tengah bangsa yang saat ini sedang mengalami keterpurukan, khususnya tentang virus corona. Saya mengajak kita membaca dari kitab Ester pasal 4 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan apabila dikatakan di sini kita harus belajar dari Ester, bagaimana bangsa Israel akan dipunahkan oleh Haman pada pasal 3. Bangsa Israel dicengkram ketakutan, tetapi percayalah selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Saya percaya, biarlah masalah ini boleh berlalu. Orang berkata badai pasti berlalu. Nah, pertanyaan saya, apa yang diserukan Ester kepada bangsa Israel pada waktu itu? Ada 3 hal yang Ester serukan kepada bangsa Israel pada saat itu, dan hari ini pun kita belajar 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah agar kita mencari Tuhan. Sama seperti Raja Yosafat dalam 2 Tawarik pasal 20, pada waktu seseorang menyampaikan bahwa akan datang berperang Bani Moab, Bani Amon, Bani Meonim, menyerang mereka di Hazeson Tamar. Tetapi Alkitab katakan di ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Nah, mari saya mengajak kita semua tanpa terkecuali untuk mencari Tuhan dengan kondisi bangsa yang saat ini. Mari satukan hati kita dimanapun saudara berada. Mari kita bergandengan tangan. Saya menyuruhkan, mari kita mencari Tuhan. Hanya Dia yang sanggup meluputkan negeri kita dari persoalan saat ini. Dalam Yeremia 29 ayat 12 berkata, "Dan apabila kamu berseru datang kepadaku, mencari aku, kata Tuhan, kamu akan menemukan aku." Saya mengajak, mari kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Cari kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan dalam situasi kondisi yang saat ini. Yang kedua, Ester menyerukan untuk berpuasa. Mengapa berpuasa? Ini penting. Berpuasa berarti menyatakan keterbatasan kita. Berpuasa membuka jalur komunikasi ke tahta Allah. Berpuasa membiarkan Tuhan bertindak atas kita, tentu atas bangsa kita. Mari kita menyatukan hati bahwa di dalam Tuhan senantiasa ada jalan keluar. Nah, kita lihat apa hasilnya. Hasilnya Tuhan turun tangan menghancurkan rancangan Haman. Kita lihat bagaimana kondisi Haman ini berkebalikan, sehingga Mordekai yang ditinggikan. Haman yang merencanakan menghabiskan bangsa Israel, justru dia yang dihabiskan. Saya percaya apapun rencana si jahat, teruslah kita datang kepada Tuhan dengan berpuasa. Yang ketiga, Ester menyuruhkan doa syafaat. Doa dalam kesatuan, unity prayer. Kisah 4 ayat 24, ketika Petrus dan Yohanes menghadap Mahkamah Agung sehubungan dengan pelayanan yang luar biasa, mujizat yang dilakukan, dan banyak orang percaya, sehingga orang tidak suka, terlebih Mahkamah Agama. Dan pada waktu dia diperhadapkan ke Mahkamah Agama, apa yang terjadi? Jemaat bersyafaat, berdoa, sehingga mereka boleh keluar menjadi pemenang. Mereka mengalami kuasa Tuhan yang melingkupi, sehingga mereka tidak mendapat apa-apa dari sidang Mahkamah Agama. Jadi saya percaya agar bangsa kita luput dari kondisi yang saat ini, tidak bisa tidak. Ada 3 hal tadi. Yang pertama, mencari Tuhan.
yang kedua kita berpuasa, yang ketiga berdoa syafaat. Saya percaya doa-doa kita akan didengar Tuhan. Saya percaya pada waktu kita di rumah-rumah, saya meyakini semua kita di rumah membangun mezbah, membangun ukupan yang membuat Tuhan turun tangan, sehingga pergumulan bangsa ini boleh diselesaikan oleh karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Halo.